menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Suki Nur Harja dengan pidana penjara selama 6 tahun. Tidak pernah wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Tadi itu cuplikan amar putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus yang menyeret nama Bambang Tri dan Gus Nur. Sebenarnya itu sudah diputus dengan putusan 6 tahun penjara. Pertanyaannya adalah, apakah bijaksana dan pantas hukuman yang sedemikian lama, dan juga apakah perlu langkah-langkah upaya hukum dari penasihat hukum Gus Nur untuk melakukan upaya hukum banding. Tapi sebelumnya secara utuh, ayo kita dengarkan seperti apa ini sebenarnya putusannya. Ini saya tampilkan hanya amar putusannya saja, bukan pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum malah lama sekali itu nanti. Oke, ini dia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Harja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Suki Nur Harja dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam, 2 buah screenshot, 1 buah skenario Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan 1 buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Tri Mulyono. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Emilyadi SMS selaku hakim ketua majelis dengan Hadi Sunoto SMH dan Bambang Haryanto SMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu Toto Hari Rubianta Panitra Pangganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Aprianto Kurniawan SMH penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya. Demikian ya putusannya pada hari ini yang disampaikan majelis hakim. Setelah sidang sekian lama, majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana yang dijatuhkan adalah memang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum. Monggo. Terima kasih majelis. Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan sebagai penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan. Masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dari baik saksi fakta maupun saksi ahli. Masyarakat juga mengetahui. Jadi persidangan, kalau kami dengan putusan tadi, kami pasti dan yakin mengajukan banding. Akan mengajukan banding atas putusan itu. Ya, silakan sesuai dari Pak Jaksa dari pihak penuntut umum tanggapannya.
tanggapan kami terhadap putusan majelis hakim menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ada waktu 7. Ingat 7 hari masih ada hari. Oke, jadi pikir-pikir ya. Si jaksa penuntut umum, ya kan? Pikir-pikir. Kemudian tim penasihat hukum mengajukan upaya hukum banding. Nah, sebelumnya kita baca selawat asfil dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap kita semangat di bulan Ramadan ini. Nah, kembali ke putusan yang tadi. 6 tahun. 6 tahun penjara. Alasan yang memberatkan karena Gus Nur ini pernah ditahan dipidana sebanyak 3 kali. Itu saja alasan yang pemberatnya. Artinya dampak atau impact dari podcast tersebut kepada masyarakat, apakah ada itu kegaduhan, apakah ada keonaran? Saya sih orang Bondowoso mau tanya si Bondowoso dengan podcastnya. Salah-salah nih saya. Podcastnya atau dengan adanya acara dengan Bambang Tri itu apakah menyebabkan kegaduhan? Coba dari A sampai Z di Bondowoso kita survei. Ada yang tahu apa itu kan gitu. Artinya ada dampak yang signifikan yang dimaksud dengan keonaran itu tadi, menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Ada menurut saya. Dan kalau kembali ke putusan tersebut, memang kewenangan hakim mau memutus berapa, dan memang dari 10 tahun itu kemudian dikorting menjadi 6 tahun, itu merupakan hal yang menurut saya ya kan bagus sekali itu. Ketimbang tetap 10 tahun kan gitu. Ketimbang tetap 10 tahun jadi dikurangi 6 tahun. Cuma lagi-lagi angka 6 tahun ini luar biasa sekali, lama sekali untuk kasus seperti yang disematkan pada Gus Nur ini kan gitu kan. Dan upaya jaksa pikir-pikir normatif lah, tapi bagi penasihat hukum upaya banding menurut saya itu langkah yang sangat tepat sekali tanpa perlu mikir. Oke lah, terhadap pertimbangan hukum setuju ya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan nanti judek fakti pengadilan negeri itu diajukan banding berdasarkan yaitu fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Kalau saya lebih kepada dampak apa impact-nya dari dengan adanya konten yang dibuat oleh Gus Nur itu terhadap masyarakat umum, itu sih baru keberatan dengan masa penahanan yang segitu lama. 6 tahun itu lama sekali itu di sini aja sabu-sabu itu banyak, itu saya susah nih mau ngomong apa itu ya, kaget aja kok sampai 6 tahun itu. Tapi it's okay, itu putusan yang mau tidak mau sudah kita dengarkan, mau tidak mau sudah diputuskan kan begitu. Tinggal kita support bagaimana tim penasihat hukum ini benar-benar sesegera mungkin melakukan kajian-kajian yang komprehensif tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan nanti ya dikirimkan memori bandingnya. Dan kalau saya pribadi ya, saya sebagai advokat,
Saya dengan vonis segitu memang cukup berat sekali. 6 tahun itu berat sekali untuk sebuah sebuah kesalahan, kalau itu dianggap kesalahan oleh majelis hakim, yang dampaknya kepada siapa dampaknya? Karena tadi saya dengarkan yang memberatkan itu karena terdakwa ini 3 kali kan. Itu saja. Adapun tidak dibahas mengenai dampak secara signifikan, dampak menyeluruhnya kepada siapa saja. Intinya begitu. Jadi yang saya sampaikan tadi sederhana sekali. Cek aja di daerah-daerah. Ditanya ke orang-orang itu, tahu enggak dengan Gus Nur kan gitu kan? Tahu enggak dengan podcastnya Gus Nur yang mempertanyakan ijazah Jokowi atau mubahalah lah, yang mubahalah itu. Banyak orang enggak tahu. Artinya ada dampak yang signifikan. Intinya seperti itu sahabat-sahabat. Intinya yuk kita tetap doakan penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on track dan senantiasa berpijak pada aturan-aturan hukum dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan memikirkan nasib-nasib rakyat kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.